Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami sampaikan kepada seluruh calon peserta didik baru Madrasah Sanawiyah Terpadu Mambaul Ulum tahun pelajaran 2021-2022. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya sebagai pemateri hendak menyampaikan visi dan misi serta tujuan dari lembaga pendidikan kita, Madrasah Terpadu Mambaul Ulum. Harapan kami tentunya bukan hanya seluruh calon peserta didik, melainkan juga bagi orang tua semuanya. Apalagi kebetulan pada saat ini kita menyelenggarakan acara masa ta'aruf siswa madrasah dalam situasi pandemi, dalam situasi pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk itu kita menyelenggarakan dengan cara daring, di mana kita sebagai penyelenggara berada di madrasah kita, sedangkan kalian semuanya pada calon peserta didik baru dan orang tua tentunya berada di rumah untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kita mohon kepada seluruh orang tua untuk tetap membimbing, memberikan pengawasan kepada putra-putrinya bersama dengan kami yang sudah dipercaya oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri Bapak dan Ibu semuanya. Saya memperkenalkan terlebih dahulu pada calon peserta didik baru serta semua orang tua. Saya sebagai pemateri memperkenalkan diri, nama Yunian Aris Indrianto atau yang biasa dipanggil Pak Aan kalau di madrasah kita. Dalam keseharian saya menyampaikan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, kita mulai untuk pemaparan visi, misi, serta tujuan dari terselenggaranya pendidikan Pondok Pesantren Mambaul Ulum dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, terutama lembaga pendidikan formal Madrasah Sanawiyah Terpadu Mambaul Ulum. Untuk itu, kami sampaikan yang pertama adalah visi dari madrasah kita, yang mana ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama sebagai penyelenggara pendidikan, baik dari lembaga kita sendiri, kemudian kita bekerja sama dengan masyarakat, dan kita yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro menetapkan satu visi, yaitu terbentuknya siswa yang berprestasi berdasarkan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan teknologi serta berakhlakul karimah dan berkompetensi. Nah, dalam hal ini karena lembaga pendidikan kita berada di lingkup pondok pesantren, kita harapkan agar nilai-nilai kepesantrenan ini menjadi ruh, menjadi jiwa dari setiap kegiatan belajar mengajar, baik di lingkungan pondok pesantren itu sendiri maupun di lingkungan Madrasah Sanawiyah Terpadu Mambaul Ulum, baik dengan sasaran pada calon peserta didik baru, kepada peserta didik baru nantinya
ketika putra putri dari bapak dan ibu semuanya sudah benar-benar bisa melaksanakan kegiatan belajar. Kemudian untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan seluruh warga dari Madrasah Tsanawiyah Terpadu Mambaul Ulum. Nah, dari visi ini kita wujudkan sebagai upaya untuk memenuhi harapan dari seluruh warga masyarakat, memenuhi harapan dari orang tua semuanya, yang mana sebagai penjabaran dari visi kita yaitu adanya misi. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar madrasah, serta taat beribadah dan berakhlakul karimah. Sebagai upaya untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, tentunya tidak lepas dari seluruh kegiatan, baik di madrasah, di pondok pesantren, di rumah maupun di dalam pergaulan putra putri bapak ibu semuanya. Ini hendaknya ada nilai-nilai yang selalu dibawa, nilai-nilai yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti putra putri dari bapak ibu semuanya maupun seluruh warga dari lembaga pendidikan Madrasah Mambaul Ulum bisa berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan terpadu untuk mempersiapkan lulusan yang berkualitas. Tentu saja putra dan putri bapak semuanya tidak akan cukup berhenti sampai di tingkat tsanawiyah saja, melainkan kita harapkan agar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sampai nanti bisa benar-benar ikut serta dalam upaya untuk membangun kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, ini tentunya dibutuhkan kualitas yang benar-benar memadai, dan ini adalah tanggung jawab kita semuanya untuk memenuhi harapan kita bersama-sama. Kemudian sebagai misi yang ketiga, yaitu mendorong adanya budaya berprestasi dan berkompetisi secara seimbang. Pada poin ketiga ini kita upayakan kita mengikuti berbagai event yang diselenggarakan, baik di tingkat madrasah kita sendiri, di tingkat kecamatan, di tingkat KKM atau kelompok kerja madrasah, di tingkat kabupaten maupun di tingkat karesidenan, bahkan di tingkat provinsi, sampai nanti insya Allah sampai di tingkat nasional. Dan alhamdulillah ada beberapa hal yang cukup memberikan kepercayaan yang penuh pada panjenengan semuanya, bahwa alhamdulillah prestasi kita dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tentunya ini juga tidak lepas dari kerjasama seluruh pihak. Jadi alhamdulillah kita memiliki prestasi yang insya Allah nanti sesuai dengan yang panjenengan harapkan, yang diharapkan oleh putra putrinya juga. Dan ini yang harus kita tingkatkan dari setiap waktu ke waktu. Kemudian poin yang berikutnya, poin keempat, misi kita adalah menerapkan disiplin yang tinggi baik dalam belajar maupun beribadah. Nah, untuk itu dalam poin keempat ini kita harapkan agar dari seluruh pihak, baik masyarakat, orang tua maupun pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, bisa bekerja sama dengan kami selaku penyelenggara pendidikan di bawah lingkup pondok pesantren,
agar nanti dari setiap kerjasama ini bisa terjalin partisipasi dari kita semuanya untuk saling memberikan sumbangsih baik berupa pikiran, tenaga maupun yang lain. Kemudian poin kelima, mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur atau berakhlakul karimah, untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Tentu saja ini adalah harapan dari seluruh orang tua agar setiap putra putrinya bisa berguna bagi masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Kemudian poin berikutnya, menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi, bersih, indah. Karena bagaimanapun juga kondisi seperti ini yang akan mendukung kenyamanan bagi setiap peserta didik, bagi putra putri, bapak dan ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan belajar, dan bagi kami untuk mengikuti kegiatan mengajar. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan pendidikan di lembaga kita? Nah, dalam hal ini ada tujuan akademik atau tujuan khusus. Yang pertama, kita upayakan adanya peningkatan nilai rata-rata nilai ujian nasional, ujian akhir madrasah, sehingga dari nilai yang didapatkan oleh peserta didik kita atau putra putri bapak dan ibu semuanya bisa menunjang bagi upaya untuk meraih masa depan atau cita-cita bagi putra putri bapak ibu sebagai siswa siswi kami juga. Nah, untuk itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak madrasah dan orang tua tentunya untuk memberikan pengawasan pada anak-anak dalam kegiatan belajar. Kemudian tujuan berikutnya, peningkatan jumlah penerimaan output madrasah ke SMA atau ke madrasah ke SMA atau ke MA favorit. Dan alhamdulillah setiap tahun lulusan dari madrasah Sanawiyah Terpadu Mambal Ulum setidaknya 25% ini bisa diterima di lembaga madrasah aliyah atau SMA favorit di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian tujuan berikutnya, memperoleh prestasi kejuaraan KSM atau olimpiade pada beberapa mata pelajaran, dan ini alhamdulillah sudah kita capai, baik untuk mata pelajaran ataupun untuk bidang olahraga maupun bidang seni. Kemudian tujuan non akademik atau tujuan umum, yang mana tujuan ini melibatkan unsur guru, komite, wali murid, dan pengawas dalam penyusunan kurikulum. Karena bagaimanapun juga tujuan dari terselenggaranya pendidikan kita yaitu terjalannya kerjasama yang cukup baik antara semua pihak dalam rangka untuk menciptakan atau mewujudkan generasi bangsa yang islami yang berguna bagi semuanya dalam kehidupan putra putri dari bapak ibu semua. Kemudian tujuan non akademik berikutnya, melaksanakan kurikulum dengan berpedoman pada 7 prinsip pelaksanaan kurikulum. Ini tentunya adalah tanggung jawab dari kami sebagai pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi yang nantinya diharapkan agar ada upaya peningkatan kualitas dari kami sendiri
dalam rangka memenuhi harapan dari masyarakat dan Bapak Ibu semuanya. Saya kira cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti kita akan tetap terjalin silaturahmi sebagai bagian dari keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Terpadu Mambaul Ulum dan keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Baik kami sebagai penyelenggara pendidikan maupun Bapak dan Ibu sebagai orang tua untuk bersama-sama mengawal putra-putri kita mencapai masa depan yang lebih baik. Saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.